Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azika Azahra dari kelas 11 Kimia 5. Hari ini saya akan menyampaikan materi yang telah saya pelajari di pelajaran PPKN selama saya belajar secara daring melalui aplikasi Google Classroom. Yang pertama, saya mempelajari tentang hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat. Sebagai manusia, selain memiliki hak, kita juga memiliki kewajiban yang disebut sebagai kewajiban asasi manusia. Seperti yang kita tahu, kewajiban merupakan suatu hal yang kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, hal dengan kewajiban ini merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena dibutuhkan keseimbangan antara hak dan kewajiban agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Di Indonesia juga banyak terjadi pelanggaran HAM. Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang HAM itu sendiri sehingga bisa terjadi pelanggaran atau pertentangan dari beberapa pihak. Nah, pemerintah juga telah membentuk suatu komisi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM ini seperti Komnas HAM. Dan kita juga sebagai siswa juga bisa membantu pemerintah dalam mencegah adanya pelanggaran HAM. Misalnya dengan menginfokan kepada masyarakat sekitar kita atau teman-teman kita tentang pentingnya penegakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia juga berhubungan dengan sila-sila Pancasila. Di sila pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Di sila ini kita bisa menunjukkan sikap-sikap yang berhubungan dengan penegakan hak asasi manusia, seperti hormat menghormati dan menghargai setiap keputusan yang dipilih seseorang untuk menentukan agama atau kepercayaannya. Yang kedua adalah memberikan kebebasan untuk beribadah, dan yang terakhir tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Di sila kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, sikap-sikap yang bisa kita tunjukkan seperti mencintai sesama manusia dan tidak memaksakan suatu kehendak kepada orang lain. Di sila ketiga ada persatuan Indonesia. Sikap-sikap yang bisa kita tunjukkan adalah cinta tanah air dan bangsa dan bangga menjadi bangsa Indonesia dan tanah air Indonesia. Di sila keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam sila ini kita bisa menunjukkan sikap seperti lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan diri sendiri. Yang kedua, selalu mengambil keputusan melalui jalan musyawarah. Di sila terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila ini kita bisa menunjukkan sikap dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, menolong sesama manusia, dan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Lalu, materi yang kedua yang kami pelajari adalah tentang demokrasi. Demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, yang pertama kata demos yang artinya rakyat dan kata kratos yang artinya pemerintahan. Sehingga dapat diartikan demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Kita sebagai generasi penerus bangsa dapat membantu bangsa Indonesia untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi dengan melakukan hal-hal yang lumayan sederhana di lingkungan kita. Misalnya membiasakan diri kita untuk demokratis terhadap segala hal. Yang kedua, biasakan untuk mengambil keputusan melalui musyawarah dan selalu menggunakan akal sehat dan nurani kita dalam mengambil keputusan bermusyawarah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.